Kemudian kalau belajar sama ibu itu tidak ada yang berbicara sampai saya menjelaskan ya. Ya Bu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagusin dulu ya. Ya Bu. Aidil Pratama, Hadir Bu. Amidana Sylvia, Desri Ulfa, Vera Eliza, Nabila, Vivi Juliana, Sucita Febriani. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ya Bu. Hari ini kita akan belajar buku bacaan yang terdapat dalam Al-Quran. Anak-anak, ibu di sini ada gambar bulan dan matahari. Sebelumnya adik sudah tahu buku bacaan dalam Al-Quran apa yang berhubungan dengan bulan dan matahari? Yang tahu silakan tunjuk tangan. Belum Bu. Nah, buku bacaan Alif Lam ini adalah hukum tajwid yang mengatur cara membaca huruf alif dan lam. Jadi sangat penting untuk kita mempelajari hukum tajwid ini agar bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik dan tartil. Jadi alif lam ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama alif lam qamariyah, kemudian yang kedua alif lam syamsiyah. Kalau minggu kemarin kita udah belajar hukum bacaan qalqalah, hari ini kita akan belajar hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan cara membaca hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan huruf-huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dengan lancar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dalam surah-surah pendek Al-Quran dengan tartil. Nah, yang pertama, pengertian alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ada yang tahu apa pengertian alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Tidak Bu. Jadi, alif lam qamariyah yang pertama ibu jelaskan dulu alif lam qamariyah ya. Ya Bu. Alif lam qamariyah itu berasal dari kata qamar yang artinya bulan. Jadi, jika dianalogikan itu, bulan itu bisa dilihat wujudnya ada. Kemudian, kalau dihubungkan dengan hukum bacaan alif lam qamariyah, alif lam itu wujudnya ada, bisa dibaca dan bisa dilihat. Pengertian alif lam qamariyah adalah hukum bacaan yang terjadi ketika alif lam bertemu dengan huruf qamariyah sehingga alif lam tetap dibaca jelas atau ishar. Jadi alif itu tetap dibaca karena wujudnya juga ada. Kemudian alif lam syamsiyah. Syamsiyah berasal dari kata asyam yang artinya matahari. Jika dianalogikan itu, matahari itu kan wujudnya ada, tapi jika dia itu kayak sakit mata kan, jadi susah kan kita mau melihatnya. Ya Bu. Jadi jika dihubungkan dengan alif lam syamsiyah itu, alif lam yang wujudnya ada tapi dihiraukan atau tidak dibaca. Alif lam syamsiyah adalah hukum bacaan yang terjadi ketika alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah sehingga huruf tersebut harus diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf setelahnya tanpa terdengar alif lamnya. Jadi alifnya itu tidak dibaca karena dimasukkan atau diidgham ke dalam huruf setelahnya. Kemudian yang kedua, cara membaca alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ada yang tahu cara membacanya? Tidak. Tadi kan ibu sudah menjelaskan cara membacanya gimana. Ayo silakan yang tahu. Kalau qamariyah
alif lam samsia itu dibaca dilebur. Alif lam qamariyah dibaca jelas karena lamnya dibaca dengan terang. Sedangkan alif lam samsia dibaca dilebur karena lamnya harus dimasukkan atau diidghamkan ke dalam huruf setelahnya tanpa terdengar alif lamnya. Paham anak-anak di sini? Paham, Bu. Kemudian yang ketiga, huruf-huruf alif lam qamariyah dan alif lam samsia. Nabila, silakan sebutkan huruf alif lam qamariyah. Alif, ba, jim, ha, ho, ain, ghain, fa, qaf, qaf, mim, waw, ha, ya. Ya, jadi jumlahnya ada 14. Agar kita lebih mudah untuk mengingatnya, kita bisa menggunakan kalimat ibtihad jaka rohof makima. Ada alif, ba, jim, ha, ho, kaf, waw, ho, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Jadi silakan sebutkan huruf alif lam samsia. Ta, ta, dal, dal, ro, zain, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam, nun. Jadi jumlah hurufnya ada 14 ya, atau agar kita lebih mudah untuk mengingatnya atau menghafal hurufnya, kita bisa menggunakan syair yaitu Tibasuma sil rohman tafuz bif zaniam da'su'a zon zur syarifan lil kiram. Kita ambil dari awal-awal kata. Ada Tibasuma, ada to, sin, sod, rot, ta, do, za, nun, da, sa, zo, za, sha, la. Oke, diingat-ingat ya. Nanti bakal ada kuis yang berhubungan sama huruf-huruf qamariyah atau samsia. Selanjutnya yang terakhir, contoh hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam samsia. Alif lam qamariyah, contohnya siapa yang bisa membaca contoh alif lam qamariyah? Saya, Bu. Oke, silakan Sucita. Wal wazna, al qiyamah. Nah, jadi bacanya itu wal wazna al qiyamah. Jadi alif dibaca alif lamnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian contoh alif lam samsia, siapa yang ingin membaca? Saya, Bu. Oke, silakan Dana. Az-zakati wan nahari. Oke. Jadi alif lam itu tidak dibaca ya, karena dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Bacanya az-zakat, bukan al-zakat, karena alnya dihilangkan. Wan-nahar, bacanya wan-nahar ya. Oke, sepertinya sudah paham. Ya, Bu. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Mungkin yang lain ada yang belum paham? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya bertanya, Bu, bagaimana ciri-ciri alif lam qamariyah dan alif lam samsia agar mudah untuk kita memahaminya, Bu? Oke, pertanyaan bagus. Jadi ciri utamanya itu alif lam qamariyah itu dia ada tanda sukunnya di bagian alif dan nun itu ada tanda sukunnya. Kemudian kalau alif lam samsia itu dia tidak ada rokatnya tetapi ada tasydidnya. Itu berarti alif lam samsia. Itu saja ciri-cirinya. Oke, kalau kalian semua sudah paham, Ibu akan memberikan kalian kuis. Kuisnya adalah Ibu minta kalian untuk menempelkan ayat sesuai dengan hukum bacaannya.
dan wa. Jadi ini ada huruf alif lam sukun bertemu dengan huruf alif lam komariah. Oke, nah. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, saya dulu. Saya dulu. Oke. Ya. Jelaskan ya. Karena di sini ada huruf lam samsiah, Bu. Lam sama ko. Tuh. Silakan. Selanjutnya Saya, Bu. silakan jelaskan Aidil kenapa dia masuk dulu hukum bacaan syamsiah. Wati wa zaitun. Jadi, wati wa zaitun ini pada Syamsiah. Samsia. Jadi wa bertemu alif. Nah, jadi wati wa zaitun itu, Bu. Bukan gitu ya Aidil. Jadi karena membaca syamsiah itu karena ada alif lam yang bertanda tasdid atau ada tasdid kemudian dia bertemu sama huruf ta. Tadi kan ciri syamsiah itu ada tanda tasdid. Nah, bagus, beri tepuk tangan untuk Aidil. Selanjutnya siapa? Oke, silakan. Bacanya Allahu Somad. Terdapat huruf samsiah, bila dan shad dan ada tasdid. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Aidil. Selanjutnya Kesini dia, Bu. ya benar, alasnya kalkulasi. Bacanya, Bu. Ya, silakan. Malikin nas. Sekarang dia ada alif lam, ketemu tasdid dan ketemu nun. Tuh. Selanjutnya yang terakhir, Adriana. Ini termasuk ke komariah, Bu. Oke, jelaskan. Ini bacaannya watakun riba bukan ilmil manqus. Jadi ini ada alif lam mim ketemu jabu, ada alif lam mim ketemu ain, sama alif lam mim ketemu mim. Betul. Nah, Nana sudah paham semuanya ya? Sudah, Bu. Untuk tugas di rumah, Ibu minta kalian telaah surat Al-Ma'un, kalian cari hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam syamsiah dalam surat tersebut. Dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Bu. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, alif lam komariah itu dibaca jelas apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah. Tadi hurufnya jumlahnya ada 14. Ada alif, ba, jim, ha, ho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Kemudian alif lam syamsiah itu dibaca dilebur dengan cara lamnya dimasukkan ke dalam huruf setelahnya tanpa terdengar alif lamnya. Huruf-huruf alif lam syamsiah ini ada ta, sa, dal, zal, ro, zain, sin, shin, sod, dal, to, zo, lam, nun. Jumlahnya ada 14. Kemudian contohnya, ada yang masih ingat tak contohnya alif lam komariah itu seperti apa? Samsinya sempurna. Oke, silakan Samsiah. Samsinya seperti malikin nas. Ya, benar. Bagian mana yang termasuk Samsiah? Alif lam, betul alif lam. Alif lam bertemu nun dan tasdid. Ya, benar. Selanjutnya contoh alif lam komariah. Saya, Bu.